Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Pembahasan soal ini fokus pada kemampuan khusus pada poin 3 pada tabel tersebut, yaitu asuhan keperawatan maternitas. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam kasus pasien pasca operasi apendektomi, apa bentuk data yang perlu dikumpulkan pertama kali oleh perawat sebelum menentukan intervensi keperawatan? A. Data subjektif berupa keluhan nyeri pasien. B. Data objektif berupa hasil laboratorium lengkap. C. Data penunjang berupa hasil radiologi abdomen. D. Data administratif berupa identitas pasien. E. Data rujukan dari dokter spesialis bedah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Data subjektif berupa keluhan nyeri pasien. Karena, dalam proses asuhan keperawatan, langkah pertama adalah pengkajian. Untuk pasien pasca operasi, pengkajian awal fokus pada data subjektif yang disampaikan pasien. Misalnya keluhan nyeri, rasa tidak nyaman, atau mual. Data objektif, penunjang, dan administratif tetap penting. Tetapi pengkajian dimulai dari apa yang dialami pasien secara langsung. Soal nomor 2, pada pasien gagal jantung kongestif, mengapa perawat perlu memantau tanda vital dan berat badan setiap hari? A. Untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap diet rendah garam. B. Untuk mengevaluasi efektivitas obat antihipertensi. C. Untuk mengontrol kadar gula darah harian pasien. D. Untuk mempersiapkan pasien sebelum tindakan operasi. E. Untuk mendeteksi dini adanya retensi cairan dan edema paru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Untuk mendeteksi dini adanya retensi cairan dan edema paru. Karena, pasien gagal jantung kongestif rentan mengalami retensi cairan, yang ditandai dengan peningkatan berat badan harian dan perubahan tanda vital. Pemantauan ini bertujuan agar perawat bisa segera melaporkan perubahan status cairan kepada dokter sehingga komplikasi dapat dicegah lebih dini. Soal nomor 3. Seorang pasien stroke sedang dirawat di ruang rawat inap. Siapa yang paling berperan dalam mencegah terjadinya dekubitus pada pasien dengan tirah baring total? A. Dokter yang menangani pasien. B. Perawat yang memberikan perawatan harian. C. Ahli gizi yang mengatur pola makan. D. Fisioterapis yang memberi latihan gerak. E. Keluarga pasien yang menemani di rumah sakit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Perawat yang memberikan perawatan harian. Karena, meskipun semua tim kesehatan berperan, perawat adalah tenaga utama yang melakukan reposisi, menjaga kebersihan kulit, serta menggunakan alat bantu untuk mencegah dekubitus. Peran dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan keluarga tetap mendukung, tetapi tindakan pencegahan langsung berada di tangan perawat. Soal nomor 4, dalam pemantauan pasien pasca operasi, kapan waktu paling kritis untuk melakukan observasi tanda-tanda vital? A. Setiap 6 jam selama 3 hari pertama. B. Setiap 15-30 menit dalam 2 jam pertama. C. Setiap 8 jam selama masa rawat inap. D. Sekali sehari pada pagi hari. E. Setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat inap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Setiap 15-30 menit dalam 2 jam pertama. Karena, periode 2 jam pertama pasca operasi adalah fase paling kritis karena risiko perdarahan, shock, dan gangguan pernapasan tinggi. Oleh karena itu, observasi tanda vital dilakukan dengan frekuensi 15-30 menit sekali. Kemudian intervalnya diperpanjang bila kondisi pasien stabil. Soal nomor 5, pada pasien dengan luka diabetik di kaki, bagaimana peran perawat dalam mencegah komplikasi lebih lanjut? A. Membersihkan luka dengan povidone iodine setiap hari. B. Memberikan antibiotik oral sesuai indikasi. C. Melakukan perawatan luka steril dan edukasi perawatan kaki. D. Menyarankan pasien tidak berjalan sama sekali. E. Mengoleskan salep herbal sesuai permintaan pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan perawatan luka steril dan edukasi perawatan kaki. Karena, prinsip utama pada luka diabetik adalah perawatan luka steril untuk mencegah infeksi dan edukasi perawatan kaki agar pasien dapat mencegah trauma ulang. Perawat tidak berwenang memberikan antibiotik secara mandiri. Sementara penggunaan povidone iodine terus-menerus dapat merusak jaringan granulasinya. Soal nomor 6, seorang ibu hamil usia 28 minggu datang dengan keluhan bengkak pada tungkai, wajah tampak pucat, dan tekanan darah 150/100 mmHg. Hasil laboratorium menunjukkan proteinuria.
Apa langkah keperawatan paling prioritas yang harus dilakukan pertama kali? A. Menyusun rencana diet rendah garam dengan pemantauan asupan cairan. B. Melaporkan kondisi ibu kepada dokter untuk terapi farmakologis. C. Memberikan posisi miring kiri dengan observasi tanda vital ketat. D. Menganjurkan istirahat total sambil meningkatkan asupan cairan. E. Melakukan pemantauan keseimbangan cairan dengan catatan output urin. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan posisi miring kiri dengan observasi tanda vital ketat. Karena pada kasus preeklamsia prioritas utama adalah menurunkan tekanan darah dan memperbaiki perfusi utroplasenta. Posisi miring kiri terbukti meningkatkan aliran darah ke plasenta dan ginjal, sehingga risiko hipoksia janin dapat dicegah. Langkah ini dilakukan sebelum intervensi medis atau farmakologis diberikan agar kondisi ibu dan janin tetap stabil. Soal nomor 7, seorang ibu nifas hari kedua mengeluh payudaranya bengkak, keras, dan terasa nyeri saat menyusui. Apa intervensi keperawatan yang paling sesuai untuk membantu keluhan ini? A. Mengajarkan ibu menghentikan sementara menyusui untuk mengurangi nyeri. B. Menyarankan penggunaan bra ketat untuk menekan pembengkakan. C. Memberikan kompres dingin pada puting sebelum bayi menyusu. D. Memberikan kompres hangat pada payudara sebelum menyusui bayi. E. Menganjurkan memerah ASI hanya ketika bayi tidak mau menyusu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberikan kompres hangat pada payudara sebelum menyusui bayi. Karena kompres hangat sebelum menyusui membantu melancarkan aliran ASI dan mengurangi rasa nyeri akibat payudara penuh. Tindakan ini mempermudah bayi untuk menghisap, sehingga mencegah retensi ASI. Sebaliknya, menghentikan menyusui justru memperburuk pembengkakan karena produksi ASI tetap berlanjut tanpa dikeluarkan. Soal nomor 8. Ibu postpartum mengalami perdarahan kurang lebih 700 ml setelah persalinan normal. Fundus uteri teraba lembek. Apa langkah keperawatan yang harus dilakukan segera? A. Memantau tanda-tanda vital setiap 5 menit. B. Melakukan masase fundus uteri sampai teraba keras. C. Mendokumentasikan jumlah perdarahan dengan akurat. D. Memasang infus kristaloid cepat sesuai indikasi. E. Menyiapkan pemberian oksitosin sesuai instruksi dokter. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan masase fundus uteri sampai teraba keras. Karena perdarahan postpartum paling sering disebabkan oleh atonia uteri. Masase fundus bertujuan merangsang kontraksi otot uterus agar perdarahan berhenti. Tindakan ini bersifat segera, efektif, dan tidak membutuhkan instruksi khusus, sehingga lebih prioritas dibanding pemberian oksitosin atau infus. Soal nomor 9, seorang ibu hamil 36 minggu mengeluh nyeri punggung, sulit tidur, dan sering buang air kecil pada malam hari. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat? A. Menyarankan posisi tidur miring kiri dengan bantal di antara lutut. B. Memberikan edukasi tentang manfaat senam hamil menjelang persalinan. C. Mengajarkan teknik pernapasan dalam untuk relaksasi sebelum tidur. D. Menganjurkan pembatasan cairan sebelum waktu tidur malam. E. Menyarankan penggunaan bantal tambahan pada punggung dan pinggang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyarankan posisi tidur miring kiri dengan bantal di antara lutut. Karena posisi tidur miring kiri dengan bantal di antara lutut mengurangi tekanan pada punggung dan vena cava inferior, memperlancar sirkulasi darah, serta meningkatkan kenyamanan ibu hamil trimester akhir. Cara ini juga bermanfaat menjaga suplai oksigen ke janin. Soal nomor 10. Ibu postpartum hari pertama merasa cemas, sering menangis, dan sulit tidur. Apa asuhan keperawatan yang paling tepat? A. Menganjurkan pasien segera menjalani terapi psikiatri intensif. B. Mengajarkan teknik meditasi sebagai metode manajemen stres. C. Memberikan obat penenang sesuai dosis yang dianjurkan dokter. D. Melibatkan suami dalam perawatan untuk meningkatkan dukungan. E. Memberikan kesempatan istirahat cukup dengan dukungan emosional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan kesempatan istirahat cukup dengan dukungan emosional. Karena kondisi ini mengarah pada baby blues syndrome, yaitu reaksi emosional ringan yang umum terjadi pasca melahirkan. Peran utama perawat adalah memberikan dukungan emosional, membantu istirahat, dan menciptakan lingkungan positif. Langkah medis lebih lanjut hanya diperlukan bila gejala menetap atau memburuk. Soal nomor 11, seorang ibu hamil trimester kedua hasil pemeriksaan Hamengkubuwono 9 gram per dl. Apa intervensi keperawatan paling tepat? A. Memberikan edukasi pentingnya istirahat cukup untuk meningkatkan metabolisme. B. Menganjurkan konsumsi tablet V setiap hari bersama vitamin C. C. Menyarankan pembatasan konsumsi kopi dan teh setelah makan. D. Mengatur jadwal kontrol lebih sering untuk evaluasi kadar Hamengkubuwono. E. Menganjurkan diet tinggi protein untuk menambah produksi Hamengkubuwono. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Menganjurkan konsumsi tablet V setiap hari bersama vitamin C. Karena anemia pada ibu hamil harus segera ditangani dengan suplementasi zat besi. Pemberian vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Sementara pembatasan kopi atau teh atau diet tinggi protein hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan terapi utama. Soal nomor 12. Ibu hamil 30 minggu merasakan gerakan janin berkurang sejak 2 hari terakhir. Apa langkah pertama perawat? A. Memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester akhir. B. Menyarankan ibu memperbanyak istirahat dan memperhatikan asupan cairan. C. Mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janin setiap hari. D. Melakukan pemeriksaan tanda vital ibu serta denyut jantung janin. E. Melaporkan segera ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan pemeriksaan tanda vital ibu serta denyut jantung janin. Karena prioritas utama perawat adalah memastikan kondisi ibu dan janin melalui pemeriksaan objektif, termasuk denyut jantung janin. Langkah ini membantu menentukan apakah janin mengalami gawat janin, sehingga tindakan medis segera dapat dilakukan bila ditemukan kelainan. Soal nomor 13. Ibu postpartum 6 jam setelah melahirkan tampak menggigil, suhu 38,5 derajat Celcius, dan nadi 108 kali per menit. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat? A. Memberikan kompres hangat dan meningkatkan asupan cairan oral. B. Melakukan observasi jumlah dan bau lokia secara berkala. C. Melaporkan segera ke dokter karena curiga adanya infeksi puerperal. D. Mengajarkan ibu cara menjaga kebersihan diri dan perineum. E. Melakukan pemeriksaan tanda vital setiap 30 menit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan segera ke dokter karena curiga adanya infeksi puerperal. Karena demam tinggi disertai lokia abnormal pada masa nifas dini adalah tanda infeksi puerperal. Kondisi ini berisiko berkembang menjadi sepsis sehingga memerlukan penanganan medis segera. Perawat wajib melaporkan dengan cepat agar antibiotik segera diberikan. Soal nomor 14. Ibu hamil 34 minggu datang dengan keluhan nyeri perut hebat, kontraksi tidak teratur, dan perdarahan sedikit, fundus uteri keras dan tidak relaksasi. Apa tindakan keperawatan pertama? A. Memasang infus dengan cairan kristaloid sesuai indikasi. B. Mencatat jumlah perdarahan per vaginam secara berkala. C. Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan USG segera. D. Melakukan dokumentasi awal hasil pemeriksaan. E. Memberikan posisi miring kiri disertai oksigen nasal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan posisi miring kiri disertai oksigen nasal. Karena tanda-tanda klinis ini mengarah pada solusio plasenta. Posisi miring kiri dan pemberian oksigen nasal meningkatkan perfusi uteroplasenta serta menurunkan risiko hipoksia janin. Tindakan ini lebih mendesak sebelum pemeriksaan atau intervensi medis lainnya dilakukan. Soal nomor 15. Ibu nifas hari keempat mengeluh puting lecet dan nyeri saat menyusui. Apa intervensi keperawatan paling sesuai? A. Menganjurkan ibu mengurangi frekuensi menyusui untuk memberi waktu penyembuhan. B. Mengajarkan teknik perlekatan bayi yang benar saat menyusu. C. Memberikan salep antibiotik topikal pada puting setiap kali selesai menyusui. D. Menyarankan ibu menghentikan menyusui dan memberi susu formula. E. Mengajarkan cara memompa ASI lalu memberikan dengan sendok. B. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah mengajarkan teknik perlekatan bayi yang benar saat menyusu. Karena puting lecet sering disebabkan oleh perlekatan yang tidak tepat. Perawat perlu mengajarkan kembali teknik posisi dan perlekatan yang benar agar bayi menghisap dengan optimal. Tindakan ini menyelesaikan masalah dari penyebab utama, bukan hanya mengatasi gejalanya. Soal nomor 16. Ibu hamil 20 minggu sering mengalami kram pada betis saat malam hari. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat? A. Memberikan edukasi tentang peningkatan asupan kalsium harian. B. Menyarankan ibu mengurangi aktivitas fisik siang hari. C. Mengajarkan posisi tidur dengan kaki ditinggikan di atas bantal. D. Mengajarkan peregangan otot betis secara rutin sebelum tidur. E. Memberikan kompres hangat pada otot betis sebelum tidur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengajarkan peregangan otot betis secara rutin sebelum tidur. Karena kram pada ibu hamil biasanya terkait perubahan sirkulasi dan ketegangan otot. Peregangan sebelum tidur dapat meningkatkan elastisitas otot dan mencegah spasme. Suplemen kalsium juga membantu. Tetapi intervensi perawat yang paling langsung dan efektif adalah latihan otot sederhana. Soal nomor 17. Ibu postpartum hari ke-7 merasa depresi, kehilangan minat, tidak mau menyusui, dan mengaku ingin menyakiti diri. Apa tindakan perawat paling tepat? A. Memberikan dukungan emosional intensif kepada ibu setiap hari. B. Melibatkan keluarga dalam pendampingan psikososial ibu.
C. Melaporkan segera kondisi ibu untuk rujukan ke psikiater. D. Mengajarkan ibu teknik relaksasi untuk mengurangi stres. E. Menyarankan ibu mengikuti kelompok dukungan ibu nifas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan segera kondisi ibu untuk rujukan ke psikiater. Karena gejala ini mengarah pada postpartum depression berat dengan risiko bunuh diri. Intervensi keperawatan yang paling mendesak adalah segera melaporkan dan merujuk ibu ke psikiater agar mendapat penanganan medis. Dukungan keluarga tetap penting, tetapi dilakukan setelah intervensi utama. Soal nomor 18, ibu hamil trimester ketiga mengalami bengkak di pergelangan kaki saat sore hari, tetapi hilang setelah beristirahat. Bagaimana penjelasan perawat kepada ibu? A. Kondisi ini normal karena tekanan rahim pada pembuluh darah balik. B. Kondisi ini merupakan tanda awal preeklamsia yang harus segera diperiksa. C. Hal ini akibat kekurangan protein yang membutuhkan diet tinggi protein. D. Kondisi ini efek samping konsumsi cairan berlebih sehingga perlu dibatasi. E. Kondisi ini termasuk tanda bahaya kehamilan yang perlu dilaporkan segera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Kondisi ini normal karena tekanan rahim pada pembuluh darah balik. Karena edema ringan yang muncul sore hari dan hilang setelah istirahat pada trimester ketiga umumnya normal. Hal ini disebabkan tekanan rahim membesar terhadap vena cava inferior sehingga aliran balik darah terhambat. Namun, perawat tetap harus mengedukasi pasien agar waspada jika edema disertai hipertensi atau proteinuria. Soal nomor 19, ibu hamil 32 minggu datang dengan sakit kepala hebat, penglihatan kabur, dan nyeri ulu hati. Apa langkah pertama perawat? A. Memberikan edukasi tentang diet rendah garam pada kehamilan. B. Mengukur tekanan darah dan memeriksa refleks patella. C. Menyediakan lingkungan yang tenang dan pencahayaan redup. D. Melaporkan kondisi pasien segera kepada tenaga medis. E. Mengajarkan ibu posisi tidur miring kiri untuk kenyamanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengukur tekanan darah dan memeriksa refleks patella. Karena gejala ini mengarah pada preeklamsia berat. Perawat harus segera melakukan pemeriksaan dasar, yaitu mengukur tekanan darah dan memeriksa refleks patella untuk menilai adanya tanda-tanda eklamsia. Data ini penting sebelum tindakan medis lebih lanjut dilakukan. Soal nomor 20, ibu postpartum hari ke-10 demam 38,7 derajat Celcius, nyeri perut bawah, dan lokia berbau busuk. Apa intervensi perawat yang paling tepat? A. Mengajarkan ibu menjaga kebersihan diri dan perineum setiap hari. B. Memberikan kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh ibu. C. Menganjurkan istirahat total dan meningkatkan asupan cairan. D. Mendokumentasikan semua hasil pemeriksaan dalam rekam medis. E. Melaporkan segera ke dokter karena curiga endometritis puerperalis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaporkan segera ke dokter karena curiga endometritis puerperalis. Karena gejala demam, nyeri perut bawah, dan lokia berbau merupakan tanda khas endometritis puerperalis. Kondisi ini membutuhkan terapi antibiotik segera. Peran utama perawat adalah melaporkan secara cepat agar intervensi medis segera dilakukan, sehingga risiko komplikasi seperti sepsis dapat dicegah. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.